Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sikap berdoa. Tanganku ada dua, jarinya lima-lima, ku susun semuanya. Mari siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sebelum itu ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, hari ini dari absen Mbak Amalina, Mbak Itma, Mbak Ainun, Mbak Aurelia, Mbak Lia. Iya, hari ini alhamdulillah hadir semua ya, dan sehat semuanya. Kita siap untuk belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Oke, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem anak-anak. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih? Ada yang pernah mendengar kata ekosistem? Pernah. Kalau ekosistem itu apa? Nggak tahu. Belum ya, berarti belum pernah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ekosistem. Minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalau ciri-ciri makhluk hidup itu apa, Mbak Amalina? Bisa disebutkan? Bisa bisa bernafas, terus apa lagi Mbak Ipa? Bisa disebutkan? Bisa berkembang? Iya, bisa berkembang biak, bisa bernafas, terus ada kebutuhan makan dan minum juga. Nah, hari ini itu akan membahas mengenai ekosistem ini. Nah, ekosistem itu apa sih? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu kalian dapat mengidentifikasi komponen-komponen biotik dan abiotik seperti itu. Nah, yuk kita simak bersama-sama ya pembelajaran hari ini mengenai video yang sudah ibu siapkan di sini. Nah, nanti setelah kalian menyimak video tersebut, nanti ada latihan soal seperti itu. Nah, kalian bisa kerjakan secara berkelompok. Nanti ibu akan jelaskan lagi. Ya, bisa disimak baik-baik ya. Halo anak-anak hebat, kalian hari ini, apakah kalian ingin kebiasaan atau bukan? Apa yang kalian lihat di sana? Ya, benar sekali. Di sana pasti ada pohon, udara, sungai, dan berbagai hewan yang hidup di sekitarnya. Semua makhluk hidup dan benda-benda di lingkungan tersebut saling berhubungan. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem dan komponennya. Jadi simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengenali komponen dalam ekosistem dan menganalisis hubungan yang terjadi antara komponen di dalamnya. Anak-anak, menurut kalian apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Di dalam ekosistem ini, semua saling berhubungan dan saling membutuhkan. Contohnya, tumbuhan yang membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh dan hewan membutuhkan tumbuhan sebagai makanan. Dalam ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Anak-anak, yuk kita simak bersama-sama dan coba temukan apa perbedaannya. Yang pertama, komponen biotik adalah semua makhluk hidup
Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah salah satu makhluk hidup. Populasi adalah kumpulan dari makhluk hidup yang sejenis yang hidup di tempat yang sama. Dan komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu tempat. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup yang ada di lingkungan. Contohnya ada cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa semua komponen dalam ekosistem saling berhubungan. Coba pikirkan apa yang terjadi jika tidak ada air. Benar sekali, tumbuhan akan sulit tumbuh dan banyak makhluk hidup yang akan kesulitan untuk bertahan hidup. Pembelajaran telah selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang materi ekosistem. Nah, materi ekosistem sekarang kan tadi sudah ada penjelasannya kalau ekosistem. Ekosistem itu apa sih, Bu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Nah, contohnya apa? Coba tadi sudah dijelaskan, Mbak ini contohnya apa? Contohnya tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk fotosintesis. Iya, betul sekali, tumbuhan itu memerlukan sinar matahari untuk fotosintesis. Contohnya lagi, misal hewan sapi yang memakan rumput itu adalah termasuk sebuah ekosistem kayak gitu. Nah, tadi kan ada komponen abiotik dan biotik ya. Ya, abiotik dan abiotik itu apa coba? Dari abiotik itu adalah biotik itu yang hidup. Ya, biotik itu adalah makhluk hidup seperti kita manusia, ada hewan, juga ada tumbuhan. Ya. Nah, kalau misal abiotik itu terbagi menjadi 3. Ada individu dan populasi dan juga komunitas. Iya ya, ada 3. Nah, bisa angkat tangan siapa yang mau menjelaskan antara tiga-tiganya? Ayo, siapa yang berani yuk? Ya, silakan. Populasi itu kumpulan makhluk hidup, contohnya kayak kumpulan kupu-kupu yang di hutan, ikan yang banyak di laut. Kalau individu itu sendiri, itu kita kayak jalan orang sendirian. Terus kalau komunitas itu kumpulan dari populasi. Iya, kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat. Sudah paham semuanya ya? Sudah paham ya. Seperti itu. Nah, antara komponen biotik dan abiotik itu saling berhubungan anak-anak. Misal kita sebagai makhluk hidup, kita juga memerlukan tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran kayak gitu untuk bisa bertahan hidup. Nah, begitu pula dengan hewan yang ada di hutan, hewan yang ada di sawah. Nah, siapa di sini yang pernah ke sawah? Saya. Ya, kalau di sawah itu biasanya ada apa aja hewan-hewannya? Ada katak, ada ular juga. Itu menakutkan sekali ya. Oh iya, ada tikus juga. Nah, seperti itu. Nah, di dalam sawah pun itu terdapat ekosistem anak-anak, bukan hanya di hutan. Jadi di sawah pun ada ekosistem, misal kayak tikus yang memakan padi, seperti itulah. Nanti itu ada hubungannya dengan rantai makanan yang kita akan pelajari di minggu depan, seperti itu. Nah, untuk hari ini materinya kan sudah selesai ya. Ibu akan mengecek pemahaman kalian mengenai ekosistem ini dengan lembar LKPD yang telah ibu siapkan. Nah, sebelum itu ibu bagi kelompok terlebih dahulu untuk mengerjakan LKPD ini. Oke, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 bertiga, nah ini kelompok 2.
bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah di situ itu ada komponen biotik dan abiotik. Nah kalian bisa menempelkan di kolom yang sudah disediakan seperti itu. Iya, kalau selang termasuk dalam abiotik. Kalau awan, coba diteliti. Kalau misal awan itu apakah bernafas? Enggak bernafas ya. Jadi ikutnya komponen abiotik yang mana? Bu, ini batunya ada 2, Bu. Oh iya, itu kali ya. Ini juga. Ini kok, maksudnya ini Sama satu lagi. Iya sih, memang ini batu. Iya. Batu itu berarti batunya Israel. Ya sudah selesai, nanti bisa mempresentasikan di depan kelas, kita cocokkan bareng-bareng ya. Oke, sudah semuanya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Ya. Bisa gantian majunya ya. Nah, dimulai dari kelompok 1. Coba kelompok 1 maju untuk perwakilan kelompok 1. Iya, silakan Mbak Ainur. Bisa perkenalkan terlebih dahulu sambil dilihatkan hasilnya. Perkenalkan, nama saya Ainur dari kelompok 1. Di sini ada komponen biotik sama abiotik. Kalau biotik di sini yang hidup ibu, ada jerapah, terus ada padi sama burung, ayam, terus ini apa? Siput. Terus kalau abiotik itu komponen yang tidak hidup, tidak bernafas, ada awan, ada batu, matahari, sewan sama batu. Iya, terima kasih Mbak Ainur. Betul jawabannya semuanya? Betul. Kita beri apresiasi terlebih dahulu buat kelompok 1. Yuk, kita tepuk wow ya kayak gini. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, bisa dicoba lagi. Nah, sekarang kelompok 2 nih. Yuk, memaparkan jawabannya. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 di sini akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 2. Nah, di sini ada kolom-kolom kan. Tadi sebelumnya kosong. Ada biotik. Biotik itu ada ayam, ada tumbuhan. Di sini bunga juga. Terus ada jerapah, ada siput dan ada burung. Kalau biotik itu berarti kan di sini bisa bernafas semua. Kalau abiotik itu ada batu, ini batu lagi, terus ini ada selang, terus ada awan dan ada matahari yang tidak bernafas. Nah sekarang ibu mau tanya, kalau misal di dunia ini tidak ada sinar matahari, itu apa yang terjadi ya Mbak Wal ya? Nggak bisa hidup, Bu. Iya nggak bisa hidup. Terus Iya. gunanya matahari untuk tumbuhan itu apa? Untuk apa namanya? Biar kalau di tumbuhan itu fotosintesis biar dia bisa bernafas. Iya seperti itu ya. Nah sekarang ibu mau tanya, kalau misal di dalam hutan itu hanya ada satu jerapah, itu berarti termasuk dalam individu, kelompok atau populasi? Individu. Iya individu. Terima kasih ya. Silakan bisa duduk kembali. Nah kita tunggu waktu terlebih dahulu yuk. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, oke. Pembelajaran hari ini itu telah selesai ya. Nah, tadi kita mempelajari tentang apa? Ekosistem antar makhluk hidup. Seperti itu. Nah, di dalam ekosistem itu ada komponen
abiotik itu contohnya apa lagi? Iya. Botol juga, iya. Maksudnya ya, iya itu ada botol, batu dan lain-lain juga Mbak Lia. Nah, komponen abiotik itu berarti yang tidak bernafas. Jadi kalau misalkan abiotik itu benda-benda yang mati, iya. Sudah paham ya semuanya ya. Nah sekarang buat untuk kalian lebih paham lagi, Ibu akan kasih kalian ice breaking nih tentang lagu ekosistem. Nah, nanti kalian bisa bernyanyi bersama-sama ya. Bersama-sama. Ibu tutup terlebih dahulu, mohon maaf apabila ada kesalahan dari